Tapi seperti biasa kita akan membawakan beberapa berita-berita yang menarik sekali dari Indonesia. Update berita semenanjung Korea bang, lagi nggak usah yang berat-berat guys ya, yang santuy-santuy aja. Ini ada berita pertama guys, kita mau ngomong. Berita yang pertama adalah, tuh gantinya aja berantakan. Viral anak grebek bapaknya yang selingkuh. Bikin warganet emosi ya. Bang, Liverpool dijual, mau beli nggak? Nggak usah, biarin dia aja yang ngurusin deh. Beredar viral aksi seorang pria menggerebek bapaknya yang sedang selingkuh. Ya, pria tersebut sengaja menyuruh temannya untuk merekam momen ketika ia memergoki bapaknya sedang bersama wanita lain. Inilah yang harus kita pikirkan sebagai seorang ayah guys. Ya, supaya kita tuh menjadi sosok yang bisa menjadi panutan. By the way, ini layar kayaknya perlu gue kecilin dikit nih. Ya. Kisah anak yang menggerebek bapaknya yang selingkuh itu viral melalui unggahan akun Instagram. Dalam video terlihat pria tersebut memergoki bapaknya yang baru akan turun dari sebuah mobil warna putih, di mana di dalamnya ada wanita selingkuhan sang ayah. Viral di media sosial. Seorang pria menggerebek ayahnya yang sedang bersama pelakor di dalam mobil. Pria itu tertawa tapi ada kemarahan dan kesedihan yang jelas terlihat di wajah. Oh, jadi dia Oke, video yang viral, mana videonya? Ini. Hah? Ada videonya? Ini dia. Bro, yang kayak gini tuh jangan diposting di sosial media, bro. Ribet sih. Berarti udah cukup tua ya, anaknya udah gede ya. Ya, hello guys. Gua lagi selingkuh nih. Anjay. Vlog G Rima Utari. Biar bapaknya malu kali, dia api. Satu keluarga malu, bukan bapaknya doang dong. Aduh. Dan kelihatan dia lu belakang. Ngapain lagi pula aneh-aneh aja ya. Coba diapain? Diapain? Ditepokin bapak. Mas Dur. Bapak. Bos dia. Karena nih pulang bareng nih, berangkat kerja, pulang kerja bareng. Udah ya? Udah belum? Dari mana? Gak, anaknya juga. Nih, pulang malam. Keluar dong, malu dong. Di. Sini, hei, sini. Malu, keluar. Nih, Ini jangan dia. nih, apa ini? Enggak tahu. Sini, Kenapa? Nggak tahu. sini, hei. Itu di belakang apa sih? Lagi. Siapa deh? Tufi. Tutupin. Kakak anjing. Udah ya? Bang. Binal anjing. Lo talal. Alis kayak apa The Beetle, kayak elang. Ya. Gimana pendapat lu guys? Gimana pendapat lu teman-teman semua soal perkara ini? Gue pengen tahu juga nih. Gimana pendapat lu perihal yang satu ini? Kasihan si anaknya gue. Bingung. Ngerti gak sih lo? Dia tuh salah bapaknya ya. Tapi reaksi anaknya itu membuat gimana ya? Sebenarnya nggak perlu barbar banget sih, nunggu klarifikasi aja lah. Mau nggak mau, suka nggak suka, untuk zaman sekarang ini semua hal bisa jadi konten bang. Pamer aurat Belanda ada cewek aja jadi bener. Kan bisa bagi-bagi sama bapak dan anak tahu, atau barengan juga. Nggak. Jadi gue tuh ngelihat reaksi anaknya sih. Reaksi anaknya tuh dateng terus ngomong langsung kayak, kenapa malu keluar lo gitu. Ada kata gue, kata lo. Maksud gue ketika seorang anak bisa ngomong sama bapaknya lo gue dengan sembarangan, ya menurut gue ya, bagaimana bapaknya mendidik tuh juga udah jadi konteks yang harus dipertanyakan gitu. Anaknya sok-sokan kuat, pasti sedih, tapi di satu sisi kita kan nggak tahu ya, si ibunya, anjing ibunya dikatain Bina loh cok. Maksud gue siapa yang nggak godok coba?
Mungkin reaksi marah akan lebih enak kali ya. Gua sih agak cukup kaget dengan reaksi yang diberikan oleh si ini loh. Makanya daripada selingkuh mendingan punya istri 2. Tapi dalam konteks yang benar gitu. Mau bang coba? Enggak, gue gak kepikiran. Tapi maksud gue daripada lo selingkuh, ya kan? Maksudnya gimana ya? Susah juga sih ya. They ask you how you are, you just Kenapa fine when you're not really fine, but you just can't get into Ya, it because they would. jujur bang ya, enggak gue pribadi sih enggak ya, ya. Tapi maksud gue kalau ditanya ya kan daripada lo selingkuh, mendingan lo bilang sama istri lo, gitu nggak sih? Ya. Oke, kita masuk berita kedua. Jadi berita kedua ini cukup lumayan lagi rame gitu. Yaitu adalah ini nih. Duh, kok suka ngelek-ngelek sih? Nih, malam Bang Yono, malam juga. Jadi video seks kebaya merah dibuat di Hotel Surabaya 8 bulan yang lalu. Kok saya baru tahu? Ada apa ini? Perwakilan hotel di Surabaya menjadi lokasi pembuatan video seks kebaya merah. Ya, menyebut pembuatan video mesum viral itu dilakukan sebelum Juli 2022. Ya. Menurut pengakuan JN, pemilik hotel dan manajemen video seks kebaya merah tersebut direkam di dalam kamar nomor 1710, lantai 17 hotelnya. Dia menyebut kemungkinan besar video diambil sebelum Juli 2022. Bisa Juni, Mei atau April, karena dalam video itu belum ada stiker, kata JN. Stiker yang dimaksud JN adalah stiker larangan merokok yang menempel di pintu di pintu. Di video mesum wanita kebaya merah tidak terlihat stiker larangan merokok di kamar. Nah, stiker tersebut baru dipasang di seluruh kamar hotel pada Juli lalu. Jadi sejak Juli kemarin kita sudah pasang stiker-stiker no smoking. Enggak, kita enggak, kita nggak mau denger yang soal masalah stiker-stiker. Hah? Kita cari yang lainnya lah. Ini apa ini? Masa ngomongin stiker? Lihat nih, kronologi video seks kebaya merah. Wah, kayaknya polisi mengamankan 2 aktor. Oh, udah diamankan 2 aktor video mesum kebaya merah. Dia memastikan penangkapan. Dia kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa dia membuat ini ya? Video seks kebaya merah menjadi perbincangan di Twitter setelah muncul potongan gambar perempuan berkebaya dan laki-laki. Ini baru ini ya. Yeah baby. Halo Welcome, Pixely Tape, Raiders. thank you for reading. Itu termasuk melestarikan budaya nggak sih? Enggak ya. Di pelacakan detik Jatim diduga kuat perekaman visum itu dilakukan di salah satu hotel Surabaya. Oke. Caranya dengan membandingkan gambar di video. Oke. Enggak, 2 pelaku ditangkap. Nah, kita pengen tahu soal masalah 2 pelaku ditangkap ini. Menangkap 2 pemeran video seks kebaya merah. Penangkapan tersebut berlangsung di sebuah rumah kos yang ada di kawasan Medokan, Surabaya. Penampakan berlangsung pukul kenapa nangkapnya mesti malam-malam sih? Kedua pemeran video berdurasi 16 menit itu ditangkap 16 menit. Sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Kemungkinan pelaku kebaya merah 2 orang, tentara lain seorang laki-laki berinisial ACS kelahiran Surabaya dan 1 perempuan berinisial AH kelahiran Malang, kata Farman. Kami mencocokkan tato di tangan pelaku. Wow, tato ya. Enggak, lagi pula ya, kita mesti tahu pertama dia buat konsumsi pribadi apa bukan gitu ya. Itu 1. Terus kedua, kalau iya, menurut lo nih guys ya, misalkan lo merekam video bokep, lo pribadi nih, lo ya lo kan pasti banyak kan yang udah begituan kan di sini kan, emang hancur lo hidup lo, ya kan, lo kan udah gituan nih, ya kan, nah tiba-tiba lo merekam nih, ketika lo merekam, terus tanpa sengaja video rekamannya itu tersebar oleh orang lain yang nyebar. Sebenarnya lo rekam kan buat konsumsi pribadi. Ketika ini keluar gitu ya, yang salah tuh siapa? Yang nonton yang salah, HP-nya yang salah bang. Kalau statusnya suami istri yang salah si penyebar. Oh, kalau statusnya suami istri yang salah si penyebar.
kecuali dia belum jadi suami istri. Ya, so times thank you. Saya enak tuh bahas ginian ada cewek. Lo kan kita pengen tahu ya. By the way itu konten yang dijual bang. Oh gitu, beli di mana? Viral suami terciduk bohong ke istri beli mainan jutaan ngakunya murah. Oke, ini cuma 3.000 mah murah ya. Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Dia ngaku 300.000 padahal harganya sebenarnya harga 1.900.000. Pria yang hobi mengoleksi mainan ini mendadak jadi sorotan warganet. Pasalnya ia ketahuan berbohong soal harga mainan kepada istrinya. Dia mengaku mainan yang berupa robot Transformer itu berharga murah padahal mahal. Ini cuma 300.000 mah, murah ya. Kadang-kadang ya, lo setidaknya memberikan sebuah harga yang masuk akal gitu. Ya. Harusnya lo. Sang istri yang tidak percaya dengan harga mainan tersebut langsung mengecek sendiri melalui internet dan kebohongan suami pun terbongkar. Si istri langsung menunjukkan harga asli mainan tersebut kepada suami. Sang suami pun langsung panik ketika istri mengetahui harga asli. Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Soal mainan doang nih. Ya, oke, siap-siap. Sampai segini nih, kalau anaknya nggak mau belajar kira-kira gimana reaksinya coba. Ini soal mainan aja. Dia sudah sampai ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Ya. Apalagi kalau anaknya gak sekolah, apalagi anaknya gak mau belajar. Momen suami terciduk berbohong soal harga mainan robot yang dibeli. Siapa jujur ya? Siapa yang udah nikah? Ya. Siapa yang pernah berbohong tentang mainan harga yang lu beli? Bukan saya, bukan. Ya, lo, saya belum, benar. Iya, belum nikah. Gak apa-apa. Yang nikah aja. Gue gak pernah bohong sama bini gue soal harga. Biasanya gue kasih tahu. Atau gak sebut sama sekali. Ini cuma engkau denganku. Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Engkau. nggak usah potongan dari Ustadz Adi Hidayat yang diambil. Nggak perlu bohong kalau kebutuhan rumah tangga anak istri sudah terpenuhi, bahkan ada yang lebih. Mau hobi mahal pun nggak masalah, pasti dapat izin. Kalau uang masih pas-pasan buat me time bareng keluarga aja kurang, ya nggak perlu izin, sudah pasti nggak bakal boleh. Sesuaikan dengan ekonomi dan keadaan istri juga nggak. Ini ya, ini pasti nongkrongnya juga nggak enak nih. Ya, istri juga nggak mau kali larang-larang tanpa sebab, mending kasih izin suami. Itu tuh pas lagi di tempat nongkrongan kalau kayak gini kayak ya. Sobat terlalu respect nih, benar-benar dia ingin tuh menjelaskan, ya kan? Tapi kan ada kadang-kadang momen nih kita lagi nongkrong kan, kita lagi nongkrong. Bro, nah apa lu muka manyun aja lu? Gue beli mainan, gue bilang sama bini gue harganya 300.000. Bini gue cek cuma 19, jatah harganya 1950. Hanya ketahuan cu. Gimana pala bini gue ngoceh-ngoceh itu. Terus tiba-tiba sebelahnya satu ngomong, gak perlu bohong, kalau kebutuhan rumah tangga anak istri sudah terpenuhi, bahkan ada lebih, mau mobil mahal pun gak masalah, pasti dapat izin. Kalau uang masih pas-pasan buat me time bareng keluarga aja kurang, ya gak perlu izin, udah pasti bakal gak boleh. Sesuaikan dengan ekonomi dan keadaan. Istri juga gak mau kali larang-larang tanpa sebab, mending kasih izin, suami senang, uang belanja lancar. Kalau ada masalah ntar tinggal dijual lagi aja, yang penting tahu dan ngerti aja. Langsung yang lagi nongkrong kayak, berubah lo bro, dulu gak gini, dulu asik lo. Lo tau gak sih, lo ketemu temen yang dulunya asik, terus pas lagi nongkrong udah lama, pas lagi pasti ada, lo pasti pernah ngalamin. Jadi dia tuh dulu asik banget kalau lagi nongkrong, terus udah lama nih gak ketemu kan, 5 tahun, 6 tahun, terus pas lagi ketemu, bro kok lo sekarang gak asik sih bro. Karena kadang-kadang kita kebawa dunia asli kita, maksudnya di dunia sekarang kita, terus kebawa ke dulu pernah ada yang nongkrong tuh. Pernah kita lagi udah lama gak ketemu nongkrong, terus sekali aja nongkrong ketemu, terus lagi ngomongin pemerintah, bercandaan. Terus kita bercanda itu gimana ya? Ah bener nih, minta sekarang mah gini. Terus dia tiba-tiba satu orang langsung ngomong yang kayak, sebenarnya ya pemerintah tuh gini. Terus anak-anak yang lain pada yang kayak,
enak banget nih nongkrong. Langsung tuh dia. Coba bayangin aja, siang duduk-duduk di kursi-kursi tertentu, khususnya di BUMN. Ya kan? Tidak begini. Wah, oke. Beritanya adalah viral pengakuan talent jasa pacar sewa harga mulai 100.000 sampai 1,5 juta per jam, awalnya iseng. Wow. Ya, kemarin bagi kalian yang denger Spotify Depresi Bersamaku, gue juga ngebahas soal jasa sewa pacar ya. Yang bagus menurut gue, ada beberapa hal yang menarik di situ yang bisa dijadikan sebuah acuan ya. Seorang talent yang menjual jasanya sebagai pacar sewaan memberikan pengakuan tentang alasan ia menekuni pekerjaannya. Seperti diketahui belakangan ini media sosial dibuat heboh dengan adanya fenomena pacar sewaan. Dari 100.000 sampai 1,5 ini bedanya apa ya? Nah ini nih. Perbedaan dari bro kan 100.000 sama 1,5 itu kan berarti kalau 100.000 bisa 15 biji ya. Apa bedanya? Namun rupanya seorang wanita bernama Hazel tak mengindahkan cap aneh dari fenomena jasa sewa pacar. Wanita berambut panjang itu belak-belakan mengaku bahwa ia merupakan salah satu talent dari aplikasi khusus penyewaan pacar. Melansir Tribun Bangka, di Bangka nih, Hazel itu mengaku awalnya iseng mendaftar usai mengetahui ada jasa sewa pacar di halaman Facebook. Padahal waktu itu aku mau nyewa pacar juga, tapi nggak ada yang cowok. Terus aku coba daftar, besoknya jadi talent. Dulu awalnya coba-coba. Awalnya dia mau sewa pacar cewek cowok, nggak ada. Jadi akhirnya dia yang jadi talentnya. Oke. Pinter juga ya. Dia tuh mau nyari, nggak ada. Gimana cara nyarinya? Terus dia jadi talent dan akhirnya dia dibayar. Tapi dia kan dapat berarti cowoknya kan, yang dicari untuk jasa sewa. Pinter. Padahal ia membeberkan terdapat 2 jenis sewa pacar yang bisa dipilih talent, yakni kategori online atau offline. Ada kategori offline atau online. Offline misalkan untuk yang mau jalan, mau kondangan, nonton. Ya dong. Kalau yang online kayak chattingan, PAP, pap. Hah? VN atau sleep call. Sleep call juga. Bro. Gue deh. Pap tuh kepanjangan apa sih? Kok di otak gue jorok ya? Post a picture. Makasih Radon Ren. Ini pap isi otak Bang Dani apa? Maaf. Pap itu bisa cuma muka bang, foto muka bang. Oh oke. Sementara diberitahukan hal online jasa pacar sewaan dipatok dengan tarif beragam mulai dari 100.000 sampai 1 juta. Gue pengen tahu gitu. Yang 1,5 juta tuh memberikan apa dia? Hah? Bajunya bolong-bolong apa gimana sih? Tak sedikit orang yang mengklaim udah memberikan testimoni usai menggunakan jasa sewa pacar. Tapi kalau terlalu sering dipakai, maksudnya dipakai jasanya ya, jadi ketahuan gak sih dia itu kayak ini kan sih itu gitu. Bahkan ada pula penyedia jasa sewa pacar yang memberikan katalog melalui website. Di website tersebut pacar sewaan bisa diajak kencan, menemani belanja, berburu makanan, sampai menemani ke kondangan. Jasa talent yang diberikan berupa foto bersama, pegangan tangan, merangkul pundak, dan kencan bersama. Nah menurut gua ini yang menurut gua salah. Merangkul pundak, pegangan tangan. Ini berlanjut dengan berita selanjutnya. Mana ya? Sebentar. Ada deh kayaknya. Nah ini. Ramai di medsos, psikolog ungkap alasan orang kebelet punya pacar sampai nyewa. Tapi ada satu lagi nih, ingin sewa pacar seperti yang sedang viral boleh, tapi hati-hati baper betulan. Nih, ngeri dibuntutin gak sih? Belakangan media sosial diramaikan iklan jasa sewa pacar dengan biaya ratusan ribu. Penyewa bisa mendapatkan pacar dengan jasa berupa ngobrol dan kencan seharian hingga foto bersama lagi kasih betulan. Nah, menurut psikolog anak dan keluarga Ana Surti Aryani, SPSI, MSI, PSI, panjang banget kayak partai, atau yang akrab bisa Nina. Ninanya di mana? Ana Surti Aryani, SPSI, MSI, PSI, disangka Nina. Mana Nina? Ninanya mana? Gak apa-apa. Itu kan nama panggilan, ya kan? Itu nama terakhirnya bang. Nama terakhirnya Aryani. Mana Ninanya?
nih, nah gitu kali ya. Ya mungkin ya, oke. Ya udahlah, namanya juga hidup. Namun jika ingin mana nih? Sebenarnya wajar-wajar aja jika seseorang ingin memiliki pacar sebagai teman berbagi rahasia. Terlebih pada usia remaja dan dewasa muda, kebutuhan akan interaksi hangat dengan orang lain lumrah muncul. Nikah. Kebutuhan akan interaksi hangat dengan orang lain lumrah muncul. Tapi benar, kemarin itu ada seminar di sekolah anak gue karena ada pembulian. Terus akhirnya seminar. Pulang dari sekolah anak gue bilang, ayah aku sekarang katanya dari seminar tuh dibilang boleh suka sama orang cewek katanya. Terus gue mikir ini seminar apa sih? Hah? Mungkin maksudnya boleh menunjukkan ketertarikan kali ya. Mungkin gitu ya kali ya. Mungkin salah apa? Yang dijelaskan bener tapi salah tangkap kali anak gue. Namun jika ingin menyewa pacar sebagaimana yang kini ramai diiklankan di media sosial, Nina mengingatkan pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perjanjian awal. Nah ini yang menurut gue tuh bahaya. Misalkan lu sewa pacar, iya kan? Ternyata yang nyewa hiper gitu. Walaupun ada perjanjian kan, tapi yang nyewa hiper gitu. Jadi pas saya ketemu halo, kenyot gitu. Walaupun ada perjanjian, tapi kalau sampai apa-apa terjadi, kan udah kejadian duluan gak sih? Iya kan? Maksud gue, lo udah kecolongan duluan gitu. Itu kan jadi apa ya? Jadi kerugian gitu menurut gue. Gue punya pengalaman guys ya. Jadi temen baik, nggak temen baik sih, temen cewek. Gue tuh jarang punya temen cewek. Terus tiba-tiba si temen gue ini ngomong pas lagi pergi jalan, kita lagi rame-rame pergi jalan. Lo sama siapa? Terus jalan-jalan kali itu sama situ. Terus temen gue yang cewek ngomong, gue sama lo aja deh Dan. Terus dirangkul, set. Terus temen gue ngomong, cah lah pakai rangkul-rangkul lagi. Terus si temen gue yang cewek ngomong, hari ini kita kayak orang pacaran aja Dan gitu. Gue bilang, buat apa? Iya kan? Maksud gue, kenapa emang? Iya kan yang lain tuh lihat tuh kayak pada pasang-pasangan. Kita mendingan pasangan berdua gitu. Ya udah deh, gue bilang gitu. Long story short, akhirnya ada yang jatuh hati kan. Maksud gue itu kedekatan fisik itu bisa berbahaya loh. Ya makanya ya, tolong dihati-hatikan lah. Setelah itu akhirnya jadian. Nah, bisa jadi hal-hal yang dianggap menarik dari sosok pacar sewan hanya tampak dalam sementara waktu. Sementara di waktu-waktu lain sosok pacar tersebut tak seperti yang dibayangkan saat berpacaran. Bener banget. Kan dia dibayar ya. Maksudnya memang dia secara profesional. Nih 700.000 gue sewa sebagai jasa sewa pacar ke kondangan. Dateng manis. Halo tante. Halo tante. Halo om. Om, saya jadi tahu. Misalkan dia pacar yang nyewa Adi. Saya jadi tahu gantengnya Adi dapat dari mana. Ya bisa aja, ya kan? Ternyata suka tuh, jatuh hati kan. Oh, ini dia cewek idaman gue. Terus tiba-tiba pas udah jadi, langsung dia pas baru jadi nih, aku jadian gitu kan. Telepon. Halo sayang, jadi nggak kita pergi makan? Monyet, jemput dong. Ya, berubah. Itu. Hati-hati ya. Juga kadang terjadi itu jatuh hati benar. Nah tapi itu apakah ia benar-benar karena memang dia dianggap nyaman bicara bisa menyelesaikan masalah bersama? Panjang ribet. Ya gak ada yang tahu juga, siapa tahu cocok. Buktinya gue salah satu orang yang pesimis untuk ketemu sama jodoh di Tinder kayak gitu. Tapi buktinya banyak orang yang ketemu jodohnya di Tinder. David ketemu jodohnya di Tinder. Bahkan beberapa artikel itu dia ketemu jodohnya di Tinder. Tapi gue termasuk orang yang pesimis. Wah, karena introvert kali ya. Jadi pesimis duluan gue. Ya. Ya kan zaman lu gak ada Tinder, benar. Gue jadi pesimis gitu. Tapi kan buktinya ternyata ada.